Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukunna ya sholihah? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah siap belajarnya, Kak? Nah, sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilma. Pelajaran hari ini adalah pelajaran akidah akhlak. Pastinya kalian sudah menyiapkan bukunya ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang mengenal Asmaul Husna. Yuk kita buka halaman 13. Pelajaran 2 tentang mengenal Asmaul Husna. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang beriman kepada Allah, yaitu dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan mempelajari nama dan sifat Allah, penting sekali Kak, agar kita bisa beribadah dengan sempurna. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna atau nama-nama yang maha indah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang maha baik dan indah. Allah Ta'ala memiliki banyak sekali nama dan semuanya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Setiap nama Allah menunjukkan atas sifat yang sempurna. Kita harus mengimani dan menetapkan semua nama-nama tersebut sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan mempelajari Asmaul Husna, maka kita akan lebih mengenal Allah dan bertambahlah keimanan kita kepada Allah. Nah, pada pembelajaran kali ini Kak, kita akan mempelajari 5 dari Asmaul Husna. Apa sajakah itu? Ayo, sekarang kita simak baik-baik ya. Asmaul Husna yang pertama adalah 1. Al-Ali. Al-Ali artinya yang maha tinggi. Allah Ta'ala berfirman, Wa huwal aliyul azim. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Nama ini menunjukkan akan ketinggian Allah dari segala segi dan sisi. Dia maha tinggi zatnya, dia bersemayam di atas arsy, tinggi di atas semua makhluknya. Allah maha tinggi dalam kedudukannya, tinggi sifat dan keagungannya. Karena sifat-sifatnya sangat agung dan tidak ada yang dapat menandingi dan menyerupainya. Walaupun Raja Fir'aun dengan kesombongannya mengaku dia adalah Tuhan yang paling tinggi dan akhirnya binasa. Kita selalu meninggikan Allah dalam sholat ketika berdoa dalam sujud. Kalian tahu doa sujud? Iya, doanya adalah Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Nama Allah Al-Hayyu di dalamnya terkandung sifat Al-Hayah atau kehidupan bagi Allah, yaitu kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak diiringi oleh kebinasaan. Kehidupan yang mengharuskan kesempurnaan sifat-sifatnya. Zat yang memiliki sifat seperti ini, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, di sini ada kisahnya ya Kak, ketika Rasulullah wafat. Disimak baik-baik ya Kak. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar datang dengan menunggang kuda dari rumah beliau.
Beliau turun dari hewan tunggangannya itu, kemudian masuk ke masjid. Beliau tidak mengajak seorang pun untuk berbicara sampai akhirnya masuk ke dalam rumah Aisyah. Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah yang ditutupi dengan kain, kemudian mengecup keningnya. Abu Bakar pun menangis, kemudian berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada dirimu. Adapun kematian yang telah ditetapkan pada dirimu, berarti engkau memang sudah meninggal." Kemudian Abu Bakar keluar dan Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang. Maka Abu Bakar berkata, "Duduklah wahai Umar." Namun Umar enggan untuk duduk. Maka orang-orang menghampiri Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, "Amma ba'du. Barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Kalau kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, artinya yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tunduklah semua muka dengan berendah diri pada Tuhan yang Maha Hidup, kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya." Quran Surat At-Toha ayat 111. Nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum sering disebutkan bergandengan di dalam Al-Quran. Nama Allah Al-Qayyum terkadang di dalamnya penetapan sifat kemandirian bagi Allah. Sedangkan Al-Qayyum adalah nama yang menunjukkan akan dua hal, yaitu Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya, dan kesempurnaan dalam kekuasaan dan pengaturan terhadap makhluk. Yang keempat adalah Al-Ghani, artinya yang maha kaya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Robmu Maha Kaya, lagi mempunyai rahmat." Quran Surat Al-An'am ayat 133. Al-Ghani artinya adalah Allah Maha Kaya. Allah adalah Maha memiliki kekayaan yang sempurna, yang tidak ada padanya kekurangan sedikit pun. Di antara bukti bahwa Allah Maha Kaya adalah Allah menyeru hamba-hambanya untuk memohon dan meminta apa saja kepadanya di setiap waktu. Allah memiliki segalanya dan Allah mampu untuk memberi apa saja kepada. Oleh karena itu, berdoalah hanya kepada Allah, mintalah hanya kepada Allah yang Maha Kaya. Kalian tahu kisah Qorun? Ya, Qorun menjadi bukti bahwa dengan kesombongannya, ia mengaku kekayaan yang ia dapatkan adalah dari dirinya sendiri, dan akhirnya Allah binasakan Qorun. Yang kelima adalah Al-Wahhab, artinya yang maha pemberi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia." Quran Surat Al-Imran ayat 8. Al-Wahhab maknanya adalah yang banyak memberi kenikmatan, karunia dan pemberian. Allah adalah Al-Wahhab. Ia memberi kepada hamba-hambanya dari keutamaannya yang agung dan menganugerahkan kepada mereka banyak nikmat dan melapangkan bagi mereka rezekinya. Allah menyebutkan di antara pemberian-pemberiannya adalah rahmat, yang barang siapa telah memperolehnya, maka dia telah memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah yang Maha Pemberi, pasti Allah akan kasih. Nah, itu ya Kak, 5 Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Jadi, kesimpulannya pembelajaran kita kali ini adalah Asmaul Husna yang kita pelajari ada 5. 1. Al-Ali, artinya yang maha tinggi. 2. Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. 3. Al-Qayyum, artinya yang terus-menerus mengurusi makhluknya. 4. Al-Ghani, artinya yang maha kaya. Dan yang kelima, Al-Wahhab, yang maha pemberi. Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini tolong dihafalkan ya Kak. Nanti di pertemuan yang akan datang, Ibu akan tes kalian. Pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.